Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, innakum satemene sira kabeh iku tuhtiruna padha salah sira kabeh billaili ing dalem wektu wengi wan nahari lan ing dalem wektu rina. Wa ana utawi ingsun iku akfiru ngapura sapa ingsun adzunuba ing pira-pira dosa jami'an hadis kabehane wastaghfiru mongko padha amrih ngapura sira kabeh ni ing ingsun Allah alfir bakal ngapura sapa ingsun lakum maring sira kabeh. Jadi dari hadis kursi ini Allah pun memerintahkan kepada kita semuanya menjadi nasnya, menjadi kelemahan dari manusia itu memang diciptakan oleh Allah sebagai orang yang melakukan kesalahan, sebagaimana nenek moyang kita semuanya Nabiullah Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Jadi kalau umpamanya kita melakukan kesalahan itu adalah suatu yang lumrah, maka Allah menyampaikan kepada kita, wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua ini dalam keadaan melakukan kesalahan baik di waktu siang maupun di waktu malam. Maka memohonlah ampun kalian kepada diriku. Karena orang yang mau bertaubat kepada Allah itu adalah orang yang dicintai Allah. Ada dalam sebuah hadis, Atta ibu Habibullah, orang yang bertaubat itu adalah orang yang dicintai Allah. Tidak ada etape yang menuju kepada Allah dalam artian kita bisa usul sampai kepada Allah, melainkan harus syaratnya itu diawali oleh dengan taubat. Makanya kalau kita sampaikan yang dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu adalah taubat itu diibaratkan dengan bahasa at-takholi, mengosongkan diri, mengosongkan dari dosa-dosa. Jadi Ibnu Adam ini mesti sedaya kemawon memiliki kesalahan dan dosa-dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah ada kesempatan dan kesadaran dari dirinya untuk bertobat kepada Allah. Menawi orang niku kendel nglakoni dosa, kudu memiliki prinsip saya nanti harus berhenti. Niku kudu lek wani dosa ya kudu wani mandeg niku. Jadi memang ada sementara orang yang mungkin berkata ya Allah, ataupun berkata kepada Allah, selama ini melakukan dosa demikian, tapi nanti akan mengulangi lagi. Jangan pernah berputus asa dari ketika kita memohon ampun kepada Allah. Jadi ketika salah pun kita nanti segera saja kita bertaubat kepada Allah. Nanti mengulangi lagi, kita nanti ada bisikan, karena mungkin akan dibisiki oleh was-was, dibisiki oleh setan. Kadang-kadang kita dibisiki oleh setan, nyapa kong paling dosa neh, nglakoni dosa neh luwe apik, sekalian enggak usahlah bertobat kepada Allah. Jangan sampai, karena was-was ini yang paling membahayakan, was-was dari setan ini ya, yang menjerumuskan supaya orang tidak mengakbarkan rahmatnya Allah, membesarkan sifat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ketika salah kados kenapa mawon, kita tidak usah berkecil hati, masih banyak harapan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya niku diriwayatkan qala Abdullah bin Mas'ud fi kitabillahi ayatani ma aznaba 'abdun danban faqara'uhuma wastaghfarallah azza wa jalla illa ghafarallahu ta'ala lahu. Ibnu Mas'ud meriwayatkan di dalam kitab Allah itu ada dua ayat yang siapapun orangnya, yang hamba itu membacanya, orang itu lagu berdosa, maka Allah akan memberikan ampunan. Ayatnya apa saja? Yang pertama adalah ayat dalam surat Ali Imran ayat 135. Saged dihafal ini. Kita hafal, karena dengan hafal ini menjadi landasan untuk kita berhujjah
beralasan, berargumen nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang ketika mereka melakukan sebuah perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor, perbuatan dosa, atau mereka menganiaya diri mereka sendiri, maka mereka ingat kepada Allah. Jadi ketika melakoni dosa niku sadar ini wonten tiyang ngoten iki. Aku sakjaniki juga umpamane hake orang lain ini sebenarnya saya tahu, saya dosa. Tapi dheweke sadar itu ingat kepada Allah, ya Allah kula sakjane niki ngertos. Tapi kula nembe istilahipun niki nggih mboten saged nahan ing atase nafsu kula. Misalnya ngoten niku. Niku Gusti Allah paringi pangapunten. Kemudian dilanjutkan dengan fastaghfaru lidzunubihim. Maka kemudian mereka memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang mengampuni dosa-dosa melainkan Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tapi mereka memiliki komitmen, wis aku sesuk kudu umur semene mandek dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ngeten iki termasuk orang-orang yang istilahnya masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi dipolne ora apa-apa, tapi memiliki konsekuensi, memiliki komitmen. Aku misalnya sesuk sakmene kudu target umur 45 tahun saya sudah tidak melakukan maksiat yang misalnya demikian. Niki ada ada pemakluman dari Allah Subhanahu wa taala dari ayat menika. Yang kedua ayat An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Wa may ya'mal lan sapane wong lakoni keburukan atau kealanan au yadlim nafsahu atau menganiaya diri mereka sendiri, summa yastaghfirillaha kemudian dia memohon ampun kepada Allah, maka orang tersebut akan menjumpai Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Ngeten iki nek ora welase Gusti Allah niku mboten wonten. Milakno enek seorang niku diceritakni dia tidak beramal kebaikan sama sekali. Tapi suatu saat dia memandang ke langit, ya Rabb, ya Allah, kula niki orang yang banyak melakukan dosa, pendosa ya Allah, aku ini adalah seorang yang pendosa. Tapi kula niki yakin akan putroh panjenengan, kuwasa panjenengan ing atase paring pangapura. Lalu orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah niki sing dipun suprih termasuk saking ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala itu adalah napa? Kesadaran bahwa dia sebagai seorang yang hamba yang dimana dia memiliki Allah zat yang maha pemberi ampunan. Dadi boten putus asa walaupun dosane sebuih lautan, sebanyak pasir di lautan, sebanyak apapun yang diciptakan oleh Allah, selama dia masih husnudon, bahasanya akhirnya kepada husnudon. Rabbana ahsin lana dhahiran wa batinan ma'a husnidhonni bihadratika ya manan. Ini seorang syair yang digubah oleh Gus Samim Jazuli atau Gusmi itu gitu. Rabbana ahsin lana dhahiran wa batinan. Ya Allah, perbaikilah zahir batinku ini menjadi pribadi yang baik. Ma'a husni dhanni bihadratika ya mannan. Dengan apa? Kita memiliki husnudzon, memiliki
baik prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala, wis yakin nek Gusti Allah paring pangapura. Jangan terus akhirnya awake dhewe mosok to ya cek Gusti Allah iki sesuk apa gelem ngapura aku dosa kowe sak mini-mini. Kita bisa melihat cerita kalau dibayangni lho. Paling bapak-bapak ngeten iki nek mama dibandingni kalih kejeme Sayyidina Umar, insyaallah cek kejem Sayyidina Umar. Putrane lahir putri napa? Putri langsung di napa? Pendem langsung urip-uripan lho. Niki lek panjenengan ning wong Jawa ngeten kan wis termasuk sadis banget to nggih. Nek pokoke setiap dan putrinya mboten setunggal lho niku. Nggih. Mboten setunggal. Pokoke setiap lek putrine setunggal lahir kok putri langsung dipendem urip-uripan niku waktu masa jahiliyah niku. Sampai Sayyidina Umar niku ketika setiap saat niku sering selalu ya duhai andaikan ibuku tidak melahirkan diriku. Sampai ngoten niku sering ini, duhai andaikan aku tidak diwujudkan ke muka bumi ini. Duhai, kelingan dosa ini ngoten niku arep nangis niku. Setiap orang menemui Sayyidina Umar sering-seringnya adalah beliau niku nangis. Nangis sampai berderai air mata. Duhai andaikan ibuku tidak melahirkan diriku dan tidaklah ada Umar bin Khattab ini. Lalu sampai ini apa? Ini napanipun niki air matane niki medal niku teng sandingi hidung niki mengalir warnanya hitam. Sayyidina Umar nek wajahipun sandingi niki hitam. Menghitam sampai turun ngeten niki karena sering sampai ke jenggotnya ini cucuran air matanya. Karena ningali napa kesadaran beliau teringat akan dosa-dosanya yang luar biasa waktu di masa jahiliyah ini beliau sering. Makanya kalau ditemui beliau yang sampai dikatakan kalau beliau lewat satu lorong itu setan pun rawani nglewati sing dalan sing diambah Sayyidina Umar niku. Krana napa takwani marang Gusti Allah. Setelah melakukan kejahatan yang demikian, takwa yang menyebabkan apa? Nglakoni dosa-dosa tapi dadi eling kuwi mau tinggi dadi napa? Tinggi pencelokan. Pencelokan ini napa to? Maksudnya kaya cah cilik-cilik ini kalau lek permainan nyekeli ning tiang niku dhewe wis slamet ngoten. Dadi lek wong sing ngoten niku ketika dia mau sombong titik, lho alah kowe iki wong dhisik wae ya nglakoni dosa ya ngono-ngono kok kowe ape sombong. Nah, dadi atine ini sakitnya terkontrol terus. Pengontrolnya apa? Kesalahan-kesalahan niku. Nah, ini lebih baik daripada orang yang merasa enggak ada dosa harus akhirnya sombong. Wah, aku ora tau nglakoni kesalahan-kesalahan ora ono pencelokane. Makanya bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah, cara melakukan istilahipun awake dhewe niki ketika melakukan kesalahan di situ awake dhewe nggih anunipun ngepasni piye carane pas melakoni kesalahan yang besar misalipun. Aku nglakoni kesalahan yang besar demikian ini, kita ingat itu di tempat mana, itu di waktu jam berapa, itu kena tinggi awake dhewe. Istilahipun napa? Tinggi pencelokan tadi mengingat sebagai awake dhewe gunane waktu niki untuk wa bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tutupilah itu tadi keburukan itu dengan kebaikan diikuti. Nah, maksudipun napa? Satus ingkang saya aturkan Imam Ghazali dawuh, lek wong sering ning dhisik iki nyekel Al-Qur'an, orang gawe wudu, maksudnya apa? Sedekah, seneng dengan sedekah Al-Qur'an. Sering dhisik mung istilahipun awake dhewe apa jenenge minum-minum khamr. Lah diganti carane napa? Sering bersedekah dengan air minum, air sedekah yang diingatkan. Itu gantikan kebaikan-kebaikan yang sejenis. Jadi itulah istilahnya bahasanya itu biar untuk menghancurkan masalah yang ada dari dosa-dosa kita. Milane wonten critanipun ada seorang ulama
waktu di pondok niku ngepasi enek niku maling nggih. Ngertos maling nggih. Maling ning pondok dicekel maling ini. Malingnya dicekel karo kanca-kanca konangan kecekel terus akhirnya dicekel setelah dicekel didelehne masjid ditaleni. Aku tak sholat subuh karena waktu sudah subuh. Nah, waktu sholat subuh ini karena kecekel wis anu aku tak sholat subuh ya jaga neng. Nah, ketika dijaga sore teman-temannya ini tidak tahu orangnya sudah tadi sholat, teman-temannya nggak sabaran dipukulin akhirnya maling itu sampai meninggal. Dewe balik ning kono ngerti, waduh gelone sangat napa niku sangat sekali dhewe lek gelo nyapa mau lek ora kok tak tunggu dadak kok aku dadak lunga salat iki mau. Akhirnya beliau seorang ini orang ulama ini akhirnya setiap saat sering menangis di masjid. Ya tempat dia melakukan kesalahan itu seolah-olah tanggung jawabnya itu di dheweke kudune enggak nglakoni ngoten mau. Akhirnya niku sering etika, sering mujahadah di masjid. Karena memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya sering dilakukannya dengan istiqomah sampai diangkat wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang ngerti napa sadar, aku nek saiki duwe kesalahanku modeling ini, aku kudu gawe sing kaya ngene iki. Sing niki resepipun Imam Ghazali. Ya, wong seneng jurum nang masjid, Imam Ghazali yo sering etika nang masjid misalnya itu. Jadi semuanya itu ada, kalau ada penyakit mesti ada obat. Kita itu adalah orang yang selalu banyak banyak penyakitnya, dan obat dari penyakit yang di dalam diri kita di dalam Al-Qur'an itu disebutkan niki wau. Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Niki. Penyakit kita apa? Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum. Penyakit awake dhewe napa? Melakukan dosa-dosa atau melakukan perbuatan yang buruk atau zalim terhadap diri sendiri. Kemudian obatnya apa? Fastaghfaru li dzunubihim. Obatnya hanya istighfar, nggih. Niki. Akan makanya disampaikan oleh dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aksara minal istighfari ja'alallahu azza wa jalla lahu min kulli hammin farjan wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi wong lek ngokeh-okeh ni, kalau banyak beristighfar kepada Allah, maka kesusahannya akan dihilangkan oleh Allah. Kesempitannya akan diberikan jalan keluar dan pasti diberikan rezeki dari yang arah dia tidak duga. Tapi awake dhewe niku kathah lali ini. Gur kathah lali ini maksudipun kadang terus ngeten iki mengistighfar lagi, kadang-kadang lupa lagi ngoten niku. Makanya perlu umpamanya tidak banyak, kita hanya istiqomah yang istiqomah. Kanjeng Nabi istiqomah 70 kali dalam sehari. Ini ketika dipun beliau, meskipun beliau maksum, dalam sehari tidak kurang membaca 70 kali. Niku kita misalipun 700 mawon tapi istiqomah niku langkung sae tinimbani mungkin kuwatah terus setelah itu tidak melakukannya. Kita lanjutkan. Ya ibadi wahai hambaku, innakum sesungguhnya kalian lan tablughu dzurri, kalian tak akan sampai untuk membahayakan diriku. Dzurri membahayakan diriku. Fatadurruni, maka engkau memberikan kebahayaan kepada diriku. Walan tablughu naf'i, dan kalian juga tak akan sampai kepada memberikan kemanfaatan kepadaku. Maka kalian berusaha untuk memberikan manfaat kepada diriku.
Maksudnya napa? Kadang-kadang awake dhewe niki napa? Rumangsa apapun yang kita lakukan itu bisa nanti memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wes. Kadang-kadang ben aku wegel wis ora ngene iki. Dhisik kan sak mini-mini suwene aku ndonga kok ora tau ora dikabulne Gusti Allah. Wis ora tahajud meneh, ora maca-maca Quran lah, ora sedekah-sedekahan. Misalipun wonten niku bahasa-bahasa yang protes kepada Allah. Gusti Allah ora peduli. Tidak peduli awake dhewe protes kaya ngopo. Wong awake dhewe niki sedaya misalipun kados dalam hadis berikutnya ini. Ya ibadilau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wis to mbok sliramu iki padha istilah mutung, bahasane wong iki kan karena sekarang itu orang sering mutung. Gusti Allah diatur. Kon nglayani hajate awake dhewe. Nggih mboten. Gusti Allah kon nglayani apa sing dadi permintaane awake dhewe. Gusti Allah disetir. Lah iki malah kuwalik. Sing gendeng-gendenge pengirani sing ndi karo sing hambane ndi kuwalik. Mulane nggih nyuwun ngapura Gusti Allah niku. Makanya dalam hikam pun disebutakan nih ngamakan mata futiha babal fahmi fil man'i adal man'u ainul ato. Ketika telah dibukakan padamu pemahaman adanya al-man'u, adanya tercegah, adanya kamu meminta kepada Allah ora dikabul-kabul nih. Terkadang itu atau biasanya tidak dikabulkannya oleh Allah kepada kita itu adalah sebenarnya sebaik-baiknya pemberian dari Allah. Ya Allah, kula nyuwun ngene, antek bertahun-tahun nyuwun kok ora tau diparingi. Niki sebenarnya tidak diparingi ini adalah sesuatu yang paling maslahat kepada diri kita. Mungkin pengen jabatan kok nyatane ora jabatan. Lah, lek diwehi jabatan mungkin malah dadeni awake dhewe ning neraka pripun? Kan luwih apik ora diwehi jabatan to. Wah iki wong saleh iki potensine takdire ning Lauh Mahfuz dhewe wong saleh kok njaluk yang ngene engko lek dheweke dadi PNS, dadi dosen dan istilah dadi wong ngene korupsi malah ning neraka. Wis gak ora tak kabulne ujiane dheweke tidak dikabulkan. Kita harus ngoten niku husnudzon marang Gusti Allah. Hikam pun ketika ini ngono Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menyampaikan kepada kita itu kalau lambatnya sesuatu yang diberikan kepada kita itu bukan karena apa? Karena Allah ngerti terhadap keadaan diri kita. Mulane napa? Kadang-kadang perlu nih hasbunallah wa ni'mal wakil. Wiritane awake dhewe cukuplah Allah niku sebagai zat yang kita mohonkan sebagai sebaik-baiknya wakil, sebaik-baiknya yang mewakili. Jadi kalau ngoten ngadados enak rasane. Niku wau sing kula aturaken, kadang manusia niku duwe niku wau rumangsa sing ngatur marang Gusti Allah. Nah, bila jangan sampai ini. Maka Gusti Allah ngendikan, sekiranya semua orang dari awal zamannya Nabi Adam sampai akhir di yaumul kiamah nanti, baik itu manusia ataupun jin, mereka itu oleh Allah dibentukkan dalam satu orang yang paling bertakwa di antara kalian niki mazada dzalika fi mulki syai'an. Tidaklah orang itu bisa menambahi keagungan dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wong kabeh sak donya niki kok ora enek sing nyembah Gusti Allah, tidak menambahi atau mengurangi dari kemahakuasaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Niki kudu awake dhewe mulakno aja mutung. Ini sing basane maksude ngenekne. Aja nganti krana ngene iki awake dhewe terus malih mutung. Mutung napa? Wis ibadah sakmene sakmono sakmene ini dadi ibadah itu tidak ada kaitannya dengan terus awake dhewe niku berkaitan dengan nasib. Nggih, ibadah melulu awake dhewe urusan kalih Gusti Allah. Nek ngoten mengki sekejap urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbin rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Bahkan dari awal orang-orang di zamannya Nabi Adam sampai akhir kiamat nanti kok dalam wujud satu orang yang dheweke iku nglakoni keburukan mawon buruk niku, tidaklah itu akhirnya menjadikan Allah niku berkurang dalam kerajaannya. Maksudnya harus berkurang sifat-sifat kemahaperkasaannya. Jadi wong ibadah tidak nambahi kemuliaan Allah, orang yang nentang Allah tidak mengurangi keperkasaan atau kemahakuasaan Gusti Allah. Dadi awake dhewe wis napa ngeten iki, berarti ngeten iki kudu awake dhewe ngertosi bahwasannya Allah lah niku yang mengatur segalanya, bahwa hamba niki tidak berpengaruh kepada Allah. Hamba niki tidak berpengaruh kepada Allah. Nggih. Awake dhewe kudu meyakini kemahakuasaan Allah. Dadi lek benjang panjenengan dilebetake kita sedaya mlebet swarga niku karena rahmatipun Gusti Allah, welase Gusti Allah. Ibadah jangan sampai terus awake dhewe nengke hitung-hitungan karo Gusti Allah. Oh sakmene-mene aku wis sedekahku sakmene, wakafku sakmene dan semene. Ini jangan sampai ini. Karena kalau hitung-hitungan kita dengan Allah, nanti karunia-Nya satu pun diberikan kepada kita tak akan sepadan. Oke, tak akan sepadan. Ya ibadi wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'taitu kulla wahidin mas'alatahu. Wahai hambaku, sekiranya orang di antara awal di antara kalian dan orang yang di akhir di antara kalian, baik itu manusia maupun jin ataupun jin, mereka berbentuk dalam debu yang satu, kemudian mereka memohon kepadaku, maka aku berikan setiap bagian dari mereka adalah apa yang dari permohonannya, dan hal itu tidaklah mengurangi apa yang ada di sisiku, illa kama yanqusul muhitul, sebagaimana berkurangnya jarum idza udkhilal bahra, ketika dimasukkan di lautan. Jadi awake dhewe kabeh niki bila diibarat niku kabeh jualuk ngoten niku. Makane ada doanya Nabiullah Khidir alaihissalam niku, ya man la yusiru sam'un an sam'in wala yulihuhu ilhahal mulikhina. Niku dalam doanya Nabiullah Khidir alaihissalam, wahai zat yang tidak tersibukkan oleh permintaan demi permintaan, dan juga tidak menjadi bosan karena banyakan permintaan yang diadukan kepadanya. Itu doanipun Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir ini nyifati Gusti Allah apa? Zat sing wong lek njaluk kabeh ngono ya ora bingung lek bagi. Nah ini la yusgirus hamun an sam'in, ngrungokne mendengarkannya itu, wala yulihuhu ilhahal mulhin, dan juga tidak akan menjadi bosan kono njaluk ngene kabeh dimirengni karo Gusti Allah, kabeh diparingi, semuanya diberikan oleh Allah.
Semuanya diberikan oleh Allah, hanya diberikannya itu dalam kehendaknya Allah. Maka dalam hikam juga disebutkan wa ilaikal ijabah fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Allah akan mengijabahi apa yang menjadi doa kita di waktu yang Allah kehendaki, bukan di waktu yang kita kehendaki. Nah, awake dhewe kan kadang-kadang yo sakniki Gusti, yo niki sing akhirnya menyebabkan awake dhewe niki terus akhirnya banyak napa niku mutungan nih demikian ini. Wah wis ora nganu neh lah, wis ora dukanan duha 3 tahun tibane cek ora ana buktine. Misalipun ngoten niku. Karena napa awake dhewe sing dikte Gusti Allah. Tapi kalau nanti kita ngaji-ngaji ngeten iki akhirnya ngertos kita ini banyak dolimnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, tiba kula sering dhisik niki memaksakan kehendak, kadang-kadang mutungan marang Gusti Allah. Kadang-kadang awake dhewe ra trimo karo Gusti Allah, ora trimo lek dhewe ngene iki ditakdirne ngeten wis nesu-nesu marang Gusti Allah. Istilah akhire pomong paling nelongso dhewe yo. Nggih. Wah aku nelongso ngene iki kok anu kae wae yang ngono diwehi. Terus akhirnya bandingkan orang yang mungkin itu enggak ibadah wae panjenengan paringi wonten kula sing ibadah ngene kok ngeten. Ini iki sing anu bisikan iblis niki, bisikan setan. Hati-hati iki. Hati-hati kita, jangan sampai demikian. Nggih. Jadi kalau andaikan Allah niku diberikan memberikan sesuatu itu tidaklah akan mengurangi daripada apa yang diisi Allah, yang diibaratkan seperti apa? Jarum yang dimasukkan di dalam lautan terus langsung diambil lagi. Kan nggak ada bekasnya. Apa yang diberikan Allah kepada kita nih gitu. Jadi awake dhewe ora usah khawatir sesuk anak cucu iki ora enek bagiane wis alami terus dengan wonten niku. Semua yang diciptakan oleh Allah menjadi tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Milakno termasuk kalau kelingan ibarat niki. Ibarat tentang jarum yang dimasukkan ke dalam surga dalam lautan ngeten iki kula kemutan seorang kiai. Istilahnya kan ada sesuatu ditanyakan sama orang murid-muridnya termasuk niku. Yai, kula niki badhe haji. Saya mau haji, Yai. Kula nyuwun wonten kersa panjenengan kula niku panjenengan dongaaken supaya menjadi haji yang mabrur. Ada seorang kiai yang disampaikan demikian itu. Kiai menjawab ngeten iki. Wah, sulit sekali, angel banget. Golek haji sing mabrur iku kaya diumpamane golek iri dom sing dicemplungne ning lautan. Ribut seperti dom sing dicemplungne ning lautan. Awake bisa membayangkan iki. Dari lautan wong nek ngaten mawon sulit untuk ketemu apa nek daratan agak sulit ketemune napa malih teng lautan. Wis ra usah jenenge mabrur iku digo goleki. Saiki nganu piye carane dom kuwi sing goleki kowe. Mabrur kuwi sing goleki sliramu. Iki ini dawuh ngaten niku. Piye carane napa mabrur iku sing goleki slirane. Ngene ya. Dadiya sembrani. Dadiya napa? Sembrani. Sembrani iki kalau ada benda-benda yang itu kabeh ditarik to.
iso narik kepada dirinya. Jadi dhewe rasa golek kuwi penting ibadah sing tenanan terus dadi yo sembrani. Engko kuwi mabrur golek kowe dhewe. Piye supados dadi sembrani? Ngekeh maca selawat. Dawuhe guru baca akhirnya orang niku nggih maca selawat ngoten niku. Wis. Nah, jadi lek orang yang memperbanyak selawat itu iso dadi kaya sembrani, mabrure golek dhewe. Nah, niku ini mau kelingan kula kemutan ini kita sampaikan supados. Nah itu supaya kita awake dhewe pengen dadi saleh, angel dadi saleh. Wis saiki ngakehne selawat wae biar Gusti Allah sing ngurus awake dhewe sing nata dados saleh. Ngoten niku golek awake dhewe golek apa kok angel sakniki. Kraten apa? Donga niku mesti belum tentu nek awake dhewe langsung dikabulne konan. Tapi dongane doanya kita kepada Kanjeng Nabi mesti diijabah oleh Allah. Nah, diijabahnya doa kita oleh Allah tadi lumeber, mudah-mudahan memberikan manfaat menjadi ditata, menjadi pribadi yang diridhoi Allah, menjadi soleh dan lain sebagainya. Ngoten iki. Kita lanjutkan dan terus sebagai hadis yang kedua. Ya ibadi hambaku, wahai hambaku, innama hiya a'malukum usiha lakum summa uwaffiyakum fiyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada khairan dzalika falayalumanna illa nafsahu. Wahai hambaku, semuanya sesungguhnya itu semua adalah perbuatan kalian yang aku hitung amal tersebut bagi kalian, kemudian aku berikan kepada kalian semuanya. Jadi wong niku kari tergantung apa yang dia lakukan sendiri. Barang siapa menabur, angin akan menuai badai misalipun wonten. Nandur wohing bahasa Jawa napa? Pakerti. Jadi semuanya tergantung dari wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu kembali kepada dirinya sendiri. Maka barang siapa di antara kalian menemui dalam dirinya ini ada kebaikan, walyahmadillah, maka hendaknya dia bersyukur, bertahmid, berhamdalah kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna ila nafsah. Tapi sebaliknya, jika menemui dirinya kok tidak yang demikian, maka kok di dalam kesengsaraan nanti, di dalam kerugian yang nyata, jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi salahkan